Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nadin Elektro, masih sekitar tutorial perbaikan elektronik, dan pada kali ini saya akan share cara membuat sebuah alat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu smart charger ya. Smart charger, charger pintar, atau ada juga yang menyebutnya charger auto on dan auto off ya. Auto on dan auto cut, yang artinya nanti alat ini berfungsi untuk memutus charger atau supply yang charger ke baterai ini jika baterai ini sudah penuh, dan otomatis akan mengisi jika baterai ini sudah mulai kosong. Oke, langsung saja ke tutorialnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi yang suka oprek-oprek, bagi yang suka hobi rakit-rakit ya. Lanjut, kita pengenalan alat dulu ya. Yang perlu kita persiapkan yaitu ada beberapa komponen. Pada video ini saya tidak akan merakit pada PCB. Kita nanti akan rakit secara langsung biar mudah dipahami ya. Untuk perakitan ke PCB nanti mungkin akan direvisi lagi. Yang pertama yaitu relay ya. Ini relay 12 volt, relay 12 volt dengan 5 pin kaki seperti ini. Oke, kemudian yang kedua yaitu TR NPN BD139 seperti ini. Yang penting NPN ya, mungkin bisa pakai TP31 atau 341 bisa. Kemudian input atau FR 5 kilo dengan kode di bodinya yaitu 502 ya, 2 buah. Kemudian ini resistor, kemudian 3 kali dioda IN407 seperti ini, IN407 ya, diodanya 3 buah. Kemudian selanjutnya yaitu 2 buah atau 2 kali dioda IN4744. Nah, seperti ini dioda kaca ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu 2 kali lampu LED 1,5 volt, 2 warna ya, merah dan hijau seperti ini. Ini nanti untuk indikator. Semua alat ini saya ambil dari cabutan ya. Bekas-bekas rongsok seperti ini. Ini ada bekas banyak-banyak rongsok ya. Saya ambil dari cabutan. Kemudian ini ada 2 buah resistor ya, 3K3 ya, 3K3 seperti ini, yaitu orange, merah, atau kalau 4 warna orange, hitam, coklat, 1/4 watt ya. Kemudian resistor lagi dengan nilai 100 kilo ya, ini 100 kilo dengan warnanya yaitu coklat, oranye, coklat, oranye, hitam ya. Atau kalau warna 3 warnanya yaitu coklat, hitam, kuning ya, coklat, hitam, kuning. Kalau ini coklat, hitam, orange ya. Itu 4 warna. Ini untuk resistor 4 warna yang saya pakai. Kemudian resistor lagi di sini yaitu 2 buah resistor 100 ohm. Nah, seperti ini. Coklat, hitam, coklat, atau kalau 3 warnanya coklat, hitam, coklat ya. Oke, kemudian elko. Di sini elko 35 volt, bisa 220 mikro bisa ya. Ini elko-nya. Kemudian yang terakhir yaitu elko 25 volt 330 mikro. Ya, seperti ini. Itulah alat-alat yang diperlukan. Nanti mungkin kabel secukupnya ya. Oke, lanjut kita ke perakitannya. Pertama ini kakinya kaki relay ya. Ini relaynya. Ini yang 3 kaki, 1, 2, 3, ini 1, 2, yang ini sama ini kita jumper ya.
kita jumper seperti ini sudah saya jumper pakai kawat ya, atau pakai kabel bisa. Kemudian selanjutnya kita siapkan dioda IN407 nya, IN407 ya, kita solder ke kaki ini ya. Oke, seperti ini yang ada tanda putihnya kita solder ke kaki relay yang sudah di jumper, terus yang minusnya ke sini ya. Oke, selanjutnya kita ambil satu buah dioda lagi yang IN4007, kita pasang ya di sini yang minusnya. Kita satukan di kaki yang ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ambil transistor BD140 nya, BD140. Kemudian untuk pin diodanya kita solder ke kaki tengah ya, seperti ini, ke kaki kolektor, kaki tengahnya. Oke, selanjutnya kemudian satu buah dioda IN407 nya kita solder lagi ke sini ya, ke sini, ke kaki relay juga ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya, mungkin bisa terlihat. Kemudian kita ambil resistor yang tadi nilainya 220 ohm, 220 ohm, kita solder ke kaki pinggir ya, ke kaki pinggir atau ke kaki base transistor ya. Nah, seperti ini resistor 220 ohm, kita solder seperti ini. Kemudian kita ambil juga dioda kacanya IN474 nya, untuk kaki yang tidak ada garisnya atau plusnya kita solder juga ke kaki ini ya, emitor, seperti ini ya, kita satukan di sini. Oke, kita satukan. Kemudian kita ambil juga resistor yang 100K nya ya, resistor yang 100 kilo, resistor 1K ini dengan resistor kode 4 warna, coklat, hitam, hitam oranye, atau kalau yang 3 warna, coklat, hitam, kuning ya, kita solder di sini juga seperti ini. Oke, seperti ini yang 100K, ini yang 202K, ini diodanya seperti ini. Lanjut, terpasang seperti ini. Kita siapkan ini satu buah input yang 5 kilo dan 2 buah resistor 100 ohm, kita solder seperti ini. Ini 100 ohm kita solder di pinggir kakinya ini ya, di kaki input ini. Kemudian kita solder ke sini ya, yang resistor 100 ohm yang satu kita solder ke dioda yang ini, dan yang satunya kita solder ke kaki ini ya, transistor pin emitor. Sini kita satukan ke emitornya ya, seperti ini, yang paling pinggir. Oke, kemudian kita siapkan lagi dioda ya. Oke, kita siapkan dioda ini, dioda kaca IN nya ya, IN berapa tadi, IN4744 ya, IN4744. Kaki yang ada plusnya, yang ini yang ada garisnya, kita solder ke kaki tengah ini ya, input seperti ini, solder ke kaki tengah input. Oke, kemudian kita dekatkan ini resistor yang sudah disolder di sini, yang 220 ohm, yang 220 ohm kita kesinikan ya, kita jumper ke kaki minus diodanya ya, seperti ini. Kita solder ini R yang 220 ohm nya, kita solder ke sini. Oke, sudah
seperti ini jadinya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ambil satu buah trinput 5K lagi ya, yang ini, yang satunya sudah di sini. Kemudian kita solder ya untuk pin tengahnya ini. Untuk pin tengahnya kita solder ke dioda yang ini ya, ke dioda yang ini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kan ada R100K ya, yang tadi sudah dipasang di sini. Kita solder kaki satunya lagi ke sini ya, ke kaki trinput yang ini. Nah, ini R100K, ini warnanya coklat, hitam oranye, yang 4 warna. Bisa pakai yang 3 warna, coklat, hitam, kuning ya. 100K sama nilainya, cuman beda di pengkodean warna. Oke, selanjutnya kita siapkan ini LED merah. Yang untuk groundnya ini kita solder ke resistor 3K3 ya, 3 kilo, 3 ya. Kemudian untuk pin kaki satunya yang ini kita solder ke kaki relay ya, ke kaki relay yang ini ya. Nah, ini yang di sini yang udah ada diodanya. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi yang satunya ke resistor 3K3, yang satunya ke pin relay yang ini ya. Kemudian selanjutnya kita siapkan juga indikator yang hijau sama ya, untuk pin minnya yang dalamnya agak lebar ya, yang min ini di jumper ke resistor 3K3. Kemudian untuk pin satunya kita solder ke pin relay yang ini ya. Nah, yang ini. Oke ya, seperti ini. Mungkin sampai sini sudah dimengerti ya. Kemudian kita siapkan kabel email boleh ya, yang agak tebal, yang rada tebal, karena ini untuk nanti untuk sentral ground ya. Nah, kemudian kita solder dulu yang ujung ini, kita solder ke resistor yang ini. Ini nanti dapat ground. Kemudian resistor yang ini kita solder juga ke sini, ke kawat. Oke, kita solder semua ke sini, R ke sini ya. Kemudian ini juga R ke sini. Kemudian untuk trinput kaki yang ini, pinggir ini kita solder juga ke sini, ke ground ya. Kita klik dulu karena ini email ya. Ada lapisannya untuk kabelnya. Seperti ini, kita solder juga ya ke sini untuk kaki trinputnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. R, jumper semua ke sini, trinput. Kemudian lanjut. Kemudian kita butuh kabel ya. Kabel sedikit buat jumper ini ya. Yang dari kaki emitor transistor sini ya, yang sini kita ambil dari bawah biar rapi. Nah, ini kita solder pakai kabel ya. Kemudian ke ujungnya kita solder ke sini ya, kawat. Ujung satunya mendapat ground ya dari kawat ini, nanti groundnya jadi satu. Oke, seperti ini. Oke ya. Jadi dari emitor ini kita jumper ke sini ya. Nah, ini kejauhan. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita potong untuk central ground ini. Kita potong, kita klik ujungnya. Kemudian kita siapkan lagi kabel untuk input adaptor ya, di sini di kaki relay. Kita solder ke kaki relay sini. Kabelnya kalau bisa agak besar, soalnya ini nanti terhubung ke adaptor ya. Selanjutnya kita siapkan 2 buah kabel hitam ya. Ini nanti fungsinya untuk in dan out ya. Mungkin bisa di sini semua kita soldernya, tidak apa-apa.
atau di sini untuk out ya, di sini untuk out, di sini untuk in ya, sama saja. Jadi innya biar di sini ya, biar jadi 2. Untuk inputnya biar berdekatan ya, seperti ini. Nanti ini untuk ground out. Lanjut. Kemudian untuk elko 35 volt 220 mikro kita solder di antara kaki pinggir dan pinggir ini ya. Untuk pin saya gunting dulu biar tidak terlalu panjang. Untuk pin min dan plus. Untuk pin minnya kita solder ke kaki emitor ya, bisa taruh di bawah biar rapi seperti ini. Untuk ini minnya ke sini emitor, dan untuk elko bagian plusnya ke kaki base ya, ke kaki base seperti ini, biar nanti ada di bawah elkonya biar rapi, biarpun tidak pakai PCB nanti agak rapi ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk elko satunya lagi kita solder ke sini ya, kita pendekkan dulu kakinya. Oke, untuk yang minnya dan yang plus ya di sini ya. Nanti untuk yang min masih kita ikutkan di sini di emitor ya, kalau enggak kita taruhnya di bawah. Yang min masih ikut kaki emitor ke sini. Oke, dan yang plusnya ke kaki relay ya, ke kaki relay seperti ini untuk outnya ya. Yang untuk outnya yang tadi di jumper ya, kaki relay tengah sama pinggir ya, tengah sama pinggir yang ini yang sudah di jumper. Dan kita solder di sini. Oke, sudah. Kemudian kita siapkan lagi untuk kabel outnya. Nah, ini untuk out ke aki ya. Kita solder di sini, di pin relay juga di sini untuk out ke aki ya. Nah, jadi kabelnya seperti ini. Ini untuk input dari charger, ini untuk out ke aki ya. Oke, sampai di sini mungkin bisa dimengerti ya. Tinggal kita nanti coba untuk mencharger. Kita coba untuk mencharger aki ini ya. Lanjut kita coba. Oke, ini saya mencobanya buat charger aki motor ya, aki motor 7 ampere ya, 7 ampere apa berapa. Ini saya memakai adaptor trapo 15 volt ya. Dulu pernah saya upload. Untuk pembuatan charger ini kita pakai yang 15 volt ya di sini, 15 14,8. Kita masuk ke sini ya, ke input sini seperti di tadi. Nah, ini untuk inputnya. Oke, ini untuk inputnya min dari trapo, ini plus. Kemudian ini outnya, ini out plus, kita sambungkan ke aki yang plus. Kemudian untuk min kita sambungkan ke min. Nah, di sini jika yang warna merahnya nyala seperti ini warna merahnya ya. Ini warna merahnya nyala. Kalau kita ke atas kan bisa terlihat kan warna merahnya nyala, berarti ini posisi lagi mengisi ya. Akinya belum penuh. Anget. Berarti akinya belum penuh ya. Oke, terus kemudian buat fungsi trim-put ya, buat fungsi trim-put ini yang dua ini, yang ini yaitu untuk on ya, untuk on kita setting di sini untuk on, yang sini untuk off ya. Kita paskan dulu, kita paskan.
Ini seperti ini ya. Ini untuk onnya kita bisa atur nanti sesuai kebutuhan ya. Dan ini untuk off-nya ya. Nah, kalau memang belum mati bisa kita putar seperti ini. Kalau sudah penuh belum mati, ini buat nyetingnya ya, limitnya. Nah kan, dia akan mati. Yang merahnya berarti ini udah penuh, kita setting segini. Sini limitnya bisa kita setting, nanti disesuaikan saja ya. Mungkin sekian saja dulu untuk tutorial kali ini, cara membuat smart charger auto cut off ya, auto on off dari Nadine Elektro, dan semoga bisa bermanfaat ya. Akhir kata dari saya, Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.